Kita mau bicara, kebetulan saya diminta yang sesuai dengan bidang saya. Pekerjaan saya sebenarnya sih kalau yang resminya sih bukan konsultan haki, itu konsultan haki hanya biasa sampingan gitu ya hari ini gitu. Jadi hari ini kita akan ngomong soal hak kekayaan intelektual, blogger, dan kerjasama ekonomi ASEAN. Ininya mana ya presentasinya? Siapa yang operate ya? Gak ada operatornya ya? Atau harus operate sendiri? Ada di dalam situ. Oke, sambil menunggu, kalau kita ngomong sekarang gini, saya ingin tahu dulu dong di sini audiensnya rata-rata apa ya? Mahasiswa, pengusaha, UMKM, bisa hati. Blogger semua bukan? Bukan ya? Tapi siapa tahu nanti mau jadi blogger ya setelah ini ya. Oke, kalau kita bicara soal haki, nggak tahu kenapa saya lebih suka nyebutnya haki gitu ya, karena memang dia melalui 3 periode. Pertama itu sebutannya hak kekayaan intelektual. Lalu itu awalnya kan berasal dari istilah bahasa Inggris intellectual property rights. Ya, jadi Indonesia kemudian memakai padanan katanya dalam bahasa Indonesia hak atas kekayaan intelektual. Lalu seiring dengan, kenapa saya gemetar begini ya Pak ya? Grogi kayaknya mau Bapak atau belum sarapan. Kemudian sejalan dengan waktu dia berubah jadi hak milik intelektual. Tadi seperti yang disebut oleh Mas Moderator itu ketinggalan zaman sebenarnya gitu. Hanya gara-gara Pak SBY kemarin bilang diubah jadi milik, diganti jadi milik. Enggak juga. Jadi setelah itu hak milik intelektual itu hanya istilahnya dipakai sampai tahun 90-an gitu ya. Jadi sampai tahun 90-an belum juga. Hah? Aduh, bagaimana ya? Iya, bisa nggak? Tapi nggak deh, nanti waktunya habis. Jadi nggak ada yang bisa. Nanti kalau misalnya ada yang mau kopi, di kopi aja ya, nggak apa-apa ya. Saya ngomongnya sambil ini. Jadi secara esensial kalau kita bicara soal hak kekayaan intelektual, itu hubungannya dengan manusia. Manusia dengan kemampuan berpikirnya, intelektual. Jadi ada 3 unsur dalam hak kekayaan intelektual tersebut, yaitu kemampuan intelektual manusianya sendiri, yaitu otaknya. Di sini ada yang sudah pernah belajar haki belum? Kira-kira belum ya? Jadi Oke. Apa namanya, sebagai manusia kita yang paling penting tuh apa sih di tubuh kita ini? Kesehatan, bagian tubuh. Kesehatan itu bukan bagian tubuh, itu tubuhnya sehat atau enggak gitu. Brain ya, brain itu mahal banget. Kalau otak kita yang rusak udah lumpuh semua. Apalagi kalau hasil karya berpikirnya itu kemudian bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan secara ekonomi. Makanya hak kekayaan intelektual ini kemudian diperjuangkan oleh seluruh bangsa di dunia. Jadi 3 unsur pentingnya yaitu kemampuan intelektual manusia, ya, terus kekayaan, udah pasti itu, lalu hak. Di dalamnya ada hak. Sampai sini agak bingung nggak ya? Masih bingung nggak? Masih ya? Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering melihat karya-karya haki, karya-karya intelektual. Mulai dari buku, mulai dari lalu lagu, film, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Iman itu. Lalu apa ya namanya yang dari paten tuh, tusuk gigi itu sebenarnya paten juga loh. Paten sederhana ya. Itu paten. Jadi kalau ada orang niru-niru bikin tusuk gigi sendiri gitu, itu melanggar haki sebenarnya kalau dia hanya meniru gitu. Ya, jadi lanjut. Jadi istilah tadi sudah saya terangkan ya, bahwa ada tiga masa. Itu sebenarnya setelah Indonesia resmi meratifikasi World Trade Agreement, Indonesia mulai mensosialisasikan
dan membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual tersebut. Dalam konsepsi dasar haki, ini masih ngerti nggak sih hakinya? Udah agak paham belum gitu bahwa kemampuan otak kita gitu loh, otak kita berpikir itu yang dihargai gitu ya. Di sini kalau ngomong soal haki. Jadi di dalam konsep dasar hakinya itu ada 4 aspek: moral, sosial, ekonomi, dan terakhir baru hukum. Jadi kalau ngomong bahwa haki itu urusannya orang hukum aja, itu nggak benar banget gitu. Orang hukum tuh di ujungnya. Justru yang di depannya ini orang-orang yang seperti Mas Iman, penulis, blogger gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan yang sehari-hari kita lakukan gitu. Kalau penulis membuat buku, sutradara membuat film, itu sudah merupakan hak kekayaan intelektual. Nah, dalam dunia internasional, kalau di Indonesia kita lihat kan masih banyak yang sepertinya kurang menghargai gitu. Kalau di sini para blogger, nanti coba bisa dilihat ada berapa software bajakan yang ada di laptopnya, gitu ya. ada berapa? Bila perlu nanti kita inspeksi di sini. Lalu sampai mana sih tadi? Ininya nggak jalan sih, jadi bingung. 4 tadi. Kenapa? Iya, 4 tadi ya. Jadi jangan dianggap bahwa orang-orang hukum aja yang harus ngomong soal haki. Latar belakang saya pertama saya kuliahnya sastra gitu. Baru kemudian S2 saya ambil magister hukum. Dan setelah magister hukum saya ambil konsultan haki, supaya secara khusus karena ketertarikan saya di bidang haki saya ambil itu. Nah, di dunia internasional itu haki itu sekarang sudah menjadi penghasilan ya buat mereka. Jadi kalau kita merasa punya suatu karya cipta atau apapun gitu, dia harus dihargai secara ekonomi. Gak bisa orang seenak-enaknya aja. Contohnya misalnya iPad yang saya pakai ini gitu ya, ini nggak bisa kita masukin program ke dalam dia, nggak bisa. Kita masuk untuk punya ID aja di sini harus punya email dan memasukkan nomor kredit card kita. Kita nggak bisa main seenaknya download dari sini, tuh nggak bisa gitu. Itu untuk menunjukkan betapa pentingnya di dunia internasional haki itu sudah menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan dan dikedepankan. Lalu kenapa sih haki itu perlu dilindungi? Yang pertama, dia perlu dilindungi karena untuk menghargai karya intelektual orang lain. Kalau ada orang yang seenaknya bikin soft copy dari buku kita misalnya, ada penulis nggak di sini? Ada nggak? Ada. Oh ya, ada penulis tuh di sini. Ada kira-kira Mbak Indah kalau misalnya bukunya dibikin orang e-book gitu tuh dijual seenaknya sama orang, mau nggak? Nggak mau kan pasti ya. Enak aja gitu. Iya gitu Pak, enak aja gue yang bikin gitu kan. Lalu kenapa dia nggak mau? Karena buku itu punya nilai ekonomi. Terus kemudian kalau misalnya kita hak kekayaan intelektual kita tidak dilindungi, bagaimana para pencipta akan mempunyai semangat atau gairah untuk membuat karya-karya berikutnya? Ngapain gue bikin capek-capek, yang dapat untung juga orang lain gitu kan. Lalu kualitas SDM sudah pasti, karena itu dengan orang berbicara soal haki mengedepankan haknya dia, perlindungan hakinya, maka dia akan secara kualitas SDM-nya juga sumber daya manusianya tadi itu akan meningkat. Lalu sudah jelas itu sesuai dengan topik hari ini adalah meningkatkan perekonomian bangsa, jelas. Kalau misalnya seperti di Amerika contohnya, itu orang-orang sudah mulai tidak mau tuh kalau misalnya ada karya ciptanya dia yang seenaknya dipakai orang. Jadi setiap orang yang bisa menghasilkan karya cipta dia akan kaya. Kalau setiap orang pribadi kaya, berarti ekonomi negaranya kan membaik ya. Ekonomi bangsanya membaik karena pendapatan per kapita orangnya jadi naik. Dan juga kemudian itu menumbuhkan investasi, jelas. Kaitannya dengan meningkatkan perekonomian bangsa,
Indonesia sejak tahun 1995 bergabung menjadi anggota World Trade Organization. Ada yang tahu nggak World Trade Organization itu apa? Ngapain sih Indonesia ikut anggota WTO? Hah? Enggak ya? Ada nggak? Halo, jamaah, mana nih? Kemarin saya ngomong soal etika blogging, katanya kalau lagi ada yang ngomong di depan, nggak boleh mainan Twitter, itu melanggar etika. Sudah disepakati. Ya. WTO tahu? World Trade Organization? Tahu ya. Nah, Indonesia ikut jadi anggota WTO. Untuk kita bisa ikut jadi anggota WTO itu ada syarat-syaratnya. Karena kita menandatangani suatu kesepakatan perjanjian. Salah satunya adalah TRIPS Agreement. TRIPS Agreement itu bicara di dalamnya mengenai hak kekayaan intelektual, dan itu yang diberlakukan dan diaplikasikan, diterapkan oleh negara-negara anggotanya. Tentu saja anggota-anggotanya adalah anggota-anggota termasuk diantaranya adalah negara-negara ASEAN. Ini nggak asik nih, nggak ada presentasinya nih. Capek loh, saya sampai jam 3 pagi bener bikinnya. Ada yang tahu nggak negara ASEAN apa aja? Ini jangan kita ikut ngomong forum ASEAN Blogger, ASEAN Blogger. Apa? Hah? Mas, cuma satu ya? Wireless-nya. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantuin saya nggak? Tapi waktu saya sebentar banget ya. Iya, kalau yang saya bawa buku dari Jakarta ada 7. Nanti saya bagi buku saya. Ada yang tahu nggak? Negara ASEAN? Sebutin. Hah? Mana nih, belum pada bangun atau masih lapar sih? Sih kalau ngomong gini nggak enak nih, diem-diem nih. Ya, Mas, saya bisa dibantuin nggak Mbak? Kasih si Mas yang belakang itu sebutin dong negara ASEAN. Ini kita dari tadi, Bapak Toto ngomong soal ASEAN, Pak Pohan ngomong soal ASEAN, tentunya nggak ada yang tahu ASEAN tuh negaranya apa aja. Indonesia, Malaysia, ya, Brunei Darussalam, ya, baru berapa tuh? 3 ya? ya, Singapura, Ya, 4, kemudian Filipina, ya, Vietnam, ya, Laos, ya, Thailand, ya, Thailand yang terakhir, Myanmar, ya, betul. Kamboja, Ada satu yang belum disebut. Timor Leste, Timor Leste. Timor Leste dari mana? Satu lagi. Yang suka buat bumbu masak. Laos. Jadi itu ya. Sudah tadi ya. Udah disebut ya? Sudah saya agak miss. Maaf ya. Nah, jadi gini, kan ini blogger nih. Tadi sudah disebutin ya, 10 negara ASEAN itu apa aja. Kalau ngaku jadi blogger ASEAN harus tahu. Ya. Nanti jadi kalau bikin tulisan, tahu negaranya apa aja. Oke. Jadi di ASEAN itu sendiri dibahas secara khusus mengenai hak kekayaan intelektual sendiri. Itu sendiri. Jadi negara-negara ASEAN itu menandatangani yang namanya ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation di Bangkok tahun 1995. Jadi sebenarnya negara-negara ASEAN sendiri di luar dari negara-negara yang internasional yang lain, mereka pun sudah punya kesepakatan sendiri untuk bekerja sama meningkatkan kecepatan dan cakupan penciptaan, komersialisasi dan perlindungan kekayaan intelektual. Jadi kerjasama regional di ASEAN antara negara yang satu dengan negara yang lain, antara lain adalah mereka membuat kantor-kantor pendaftaran untuk membantu negara-negara ASEAN ini dalam memproses merek, paten gitu ya. Jadi bekerja sama, dan salah satu tujuannya adalah supaya nggak berantem gitu. Kalau misalnya kayak kemarin soal batik ngaku-ngakuan gitu, itu harusnya ASEAN turun tangan, menengahi di situ, dia menjembatani gitu ya. Tapi kemarin kedengeran nggak sih ASEAN ngomongin soal itu? Enggak ya? Belum. Apa saya nggak pernah baca berita? Enggak kayaknya deh. Padahal tujuannya itu loh. Itu ditandatangani tahun 95. Dan mereka sudah membuat action plan yang dimulai dari tahun 2004, berakhir 2010, tapi
saya belum tahu update terakhirnya itu bagaimana. Tapi yang jelas adalah di dalamnya itu satu-satunya bertujuan termasuk membina kesadaran publik yang lebih tinggi mengenai masalah-masalah dan dampak yang terkait dengan haki. Jadi gimana caranya nih kalau di tingkat ASEAN? Tentunya mereka harus membina juga kesadaran publiknya. Bagaimana kesadaran publiknya? Nah, sekarang kita di sini aja saya ngomong soal haki, saya tanya haki belum tahu gitu. Terus kalau saya mau ngomong soal TRIPS Agreement, saya mau ngomong soal Berne Convention, Paris Declaration, itu nanti agak panjang gitu ya. Dan dimana saat ini update terakhir adalah EU itu berencana untuk, atau mungkin sekarang sudah berjalan, membuat kerjasama dengan ASEAN dalam hal lebih memperketat lagi perlindungan hak-hak kekayaan intelektual mereka. Tapi beberapa negara ASEAN ternyata masih menolak. Mereka masih menolak karena nanti apa-apa jadi harus pakai sertifikasi dong gitu. Jadi agak lebih susah gitu ya kita bergeraknya untuk membajak-bajak gitu. Oke. Atau salah satu keberatannya mungkin Thailand. Thailand karena memiliki banyak tanaman gitu ya yang mereka anggap kalau misalnya tanaman-tanaman mereka ini harus disertifikasi dan lain-lain, negara EU lebih cepat dia akan diambil oleh EU gitu. Jadi di balik perjanjian itu, nah itu agak bingung ya kalau kita ngomong soal situ ya. Jadi kita ngomong soal hakinya dulu yang terkait dengan blogger. Blogger itu kalau kita lihat apa sih dalam hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan blogger? Tadi ada hadiah, tolong dicatat ya. 1, Mbak jangan mainan Twitter terus ya. Tolong ya Mbak. Tadi Mas siapa tuh Mas? Nanti tagih ya Mas bukunya. Oke, ada pertanyaan lagi dari saya tadi. Apa namanya? Ini bagaimana ya saya kalau menerangkan detail tentang haki begini, nggak ada ininya di depan nih. Klik di sini. Nggak ada presentasinya. Foto pakai itu Mas. Soalnya kita kalau ngomong soal haki ini agak detail gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai presentasi, agak bingung gitu. Ya, jadi dalam haki itu sendiri nanti bingung. Yang terkait dengan blogger apa ya? Coba kita main-mainan aja deh kalau gitu. Hah? Dari hak kekayaan intelektual, itu hak kekayaan intelektual itu ada hak cipta, ada hak merek, ada hak paten, desain industri, rahasia dagang, ada 7 ya dia. Lalu perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu. Dari hak-hak intelektual yang tadi saya sebutkan, yang paling dekat sama blogger apa ya? Hak cipta ya. Sepakat ya kita hak cipta ya. Oke. Tapi saya mau update sedikit nih gitu. Kita sering dengar bahkan ya termasuk pejabat itu kalau ngomong soal paten, ini udah terlanjur tersosialisasi seluruh Indonesia. Saya pengen di sini yang hadir mengingat bahwa tidak semua hak kekayaan intelektual adalah paten. Jadi tolong istilahnya diubah gitu. Kalau misalnya kayak saya waktu itu pernah dengar Sule itu diwawancara oleh media, ditanya Sule itu yang kata prikitiu mau dipatenkan ya? Kira-kira benar nggak sih? Kira-kira benar nggak? Enggak ya, kenapa nggak benar? Kenapa nggak benernya? Hah? Apanya yang tidak berhubungan intelektual? Prikitiunya? Masa bisa juga berhubungan? Oh punya banget nilai ekonomi orang, dia jadi ketop gara-gara prikitiu. Sebab orang setiap ngomong prikitiu ingat Sule kan? Gitu. Tapi kenapa ngomong Sule itu mau dipatenkan nggak prikitiunya? Kenapa itu salah? Karena prikitiu itu bukan hak paten, gitu. Hak paten itu adalah invensi teknologi. Jadi yang tadi saya bilang kalau misalnya ada tusuk gigi, terus yang bisa kalau misalnya tusuk gigi katanya sederhana banget ya. Di ujungnya tuh ada ulir-ulirnya tuh, ya ada kan? Ingat nggak? Yang suka nusuk-nusuk nyolok gigi kalau habis makan, ntar lihat ya. Atau di restoran atau apa, tuh di ujungnya ada ulirnya.
itu sebenarnya ulirnya itu ada fungsinya, bukan buat nyolok giginya loh. Jadi kalau orang Jepang itu kan ngirit katanya, itu jadi ujungnya itu dia potong, dia taruh di bawahnya. Jadi kalau dia nanti mau pakai lagi makan nyelip, dia pakai itu buat buat tadahin gini, gitu. Yang di ujungnya yang dipotong kecil itu, ya. Nah, ini kok kebetulan bawa? Kamu kemana-mana nyolok-nyolok. Ini ya contohnya. Contohnya ini ada nih ulirnya nih. Mas, tolong bantuin dong mas, ininya mas. Ini soalnya suaraku hilang kalau misalnya. Jadi gini modelnya. Ini namanya paten ya. Jangan coba. Ini mas ini bayangin ada ulirnya. Ini dipotong oleh Mas Dwi ya. Dipotong. Bisa nggak potong? Nah, lalu kalau orang Jepang itu ngirit dia nggak mau buang-buang. Kalau kita ambil satu colok-colok buang, ambil satu colok, kalau dia enggak. Nah, ini ada fungsinya. Ujungnya ini dipakai buat menahan dia gitu. Jadi nggak boros gitu. Ini paten loh, jangan main-main kalau ada yang niru kemudian diproduksi besar-besaran, ya, dijual, bisa disu sama yang bikin. Ya, itu baru paten. Paten sederhana ya itu namanya. Lalu ada lagi invensi teknologi yang lain yang lebih berat. Misalnya apa ya contohnya ya? Mesin giling dan lain-lain yang berhubungan, pokoknya ada patennya, dia ada teknologi yang ditemukan situ. Jadi intinya kalau ngomong paten adalah ada teknologi. Kalau nggak ada teknologi baru di situ bukan paten. Jadi jangan bilang misalnya mau ada sebutan apa kalau yang ikan apa tuh enjoy aja gitu, itu tanda apa bukan ya? Ya. Itu ada yang bilang ini, dipatenin dong tuh, dipatenin tak pateni nanti. Jangan. Ya, mau ya kita ubah ya. Mulai sekarang mindsetnya diubah. Jangan semuanya dipatenin gitu ya. Dipatenkan, dipateni gitu, jangan. Itu bukan paten. Jadi itu nanti masuknya adalah dia bagian dari suatu karya cipta yang nanti ujungnya adalah hak cipta. Nanti kita akan, kalau waktunya sempat, akan bicara di belakang. Saya masih punya waktu nggak berapa lama ya? Masih ya? Sampai subuh. Sampai subuh. Oh, kalau kita ngomongin yang tadi mas sampai subuh mas. Ini saya nggak rela sampai subuh, orang ininya aja nggak nyala. Oke. Ya tadi udah saya sebutin ya hak-haknya. Mana yang pas buat blogger, padahal saya udah pasang loh di sini. Ini blogger Bekasi waktu itu. Ya. Ini nggak tahu yang waktu di Bekasi blogger seluruh Indonesia nih ada fotonya tak pasang. Sayang sekali lah. Tampangnya nggak jadi muncul di sini. Oke. Ya, hak cipta tadi semua sudah sepakat. Jadi hak cipta itu sendiri apa? Hak cipta itu adalah hak eksklusif yang ada pada seorang pencipta. Hak eksklusifnya apa kira-kira? Kalau kita menciptakan lagu, menciptakan cerita, itu kita apa sih? Haknya eksklusifnya di mana sih gitu? Ada yang tahu nggak? Halo, ada yang tahu nggak? Boleh nyanyi sendiri ya Pak ya? Boleh dinyanyiin sendiri gitu ya Pak ya? Boleh dinyanyiin sendiri itu termasuk eksklusif nggak ya Pak ya? Gitu, jadi dia pencipta atau penerima hak itu memiliki hak eksklusif satu untuk mengumumkan karyanya, ya, mengumumkan itu dalam arti misalnya gini, misalnya saya punya buku atau punya cerita atau punya lagu gitu, itu hak ciptanya begitu saya selesai menjadikannya nyata jadi satu bentuk kesatuan, itu hak ciptanya secara otomatis melekat pada saya. Jadi kalau misalnya Anda bikin lagu atau bikin buku, itu hak ciptanya sudah langsung melekat secara otomatis di penciptanya itu sendiri. Tapi bagaimana supaya itu bisa mendapatkan perlindungan? Karena bisa aja ada orang lain yang ngakuin, banyak kan lagu aja diakui oleh orang lain gitu kan.
cerita atau tulisan di blog, di copy paste ke blog lain gitu ya. Oh, fotonya dia ada tadi di blogger itu. Nah, jadi itu kita begitu jadi di sekitar kita ada 1 atau 2 orang, kita bilang, saya habis nyiptain lagu nih, mau dengerin nggak? Gitu. Terus ambil gitar atau apa nyanyi gitu. Itu sudah diumumkan berarti. Sudah ada yang tahu bahwa kita menghasilkan karya cipta tadi gitu. Kalau misalnya nggak ada yang tahu, kita simpen-simpen biarpun kita secara otomatis katanya melekat di kita, tapi nggak ada yang tahu. Terus ada orang lain yang kemudian mengumumkan pada orang lain, bisa-bisa diambil itu. Makanya sering ada sengketa. Ya, jadi hak cipta itu tidak harus didaftarkan karena dia sudah melekat secara otomatis pada penciptanya, tetapi perlu didaftarkan untuk menjadi alat bukti kalau nanti terjadi dispute gitu ya. Dispute itu apa ya? Perselisihan gitu ya. Ada yang mengakui gitu. Lalu memperbanyak. Kalau kita punya buku, kita punya naskah, kita kirim ke penerbit, hak cipta bukunya punya siapa ya? Penerbit. Tergantung perjanjian. Ya, betul Ibu, tergantung perjanjian. Nah, tolong dong bantuin nyatet yang dapat buku. Nah, tergantung perjanjian. Maksudnya isinya apa Bu perjanjiannya Bu? Kalau perjanjiannya menurut perjanjian maksudnya gimana Bu? Tergantung perjanjian tuh maksudnya gimana Bu? Nah itu yang saya nggak paham. Perjanjian tapi idenya bagus Bu. Idenya sangat kreatif. Jadi gini, kalau kita punya naskahnya kita, yang hak ciptanya ada di kita, tulisan kita yang berantakan itu yang kita punya, gitu ya. Ya, itu yang memberikan hak ekonomi yang bisa menghasilkan uang buat kita. Yang punya kita yang itu. Jadi ketika kita berikan kepada penerbit, menandatangani suatu perjanjian, dia tidur loh. Menandatangani suatu perjanjian kayak di DPR aja Mas tidur. Mas saya tuh walaupun sana sini saya ngelihat loh Mas. Jadi dikasih ke penerbit, dia menandatangani perjanjian, berarti si penerbit ini punya hak diberi hak, dialihkan haknya oleh si penulis tadi yang hanya punya naskahnya ini tadi. Ketika dia keluar dan jadi buku, dijual di pasaran, hak ciptanya buku itu punya penerbit gitu. Jadi jangan salah nanti misalnya ada yang punya niat bikin buku, terus bukunya dicetak berkali-kali sama si penerbitnya marah-marah gitu. Kok gimana sih gitu? Gak bilang-bilang sama gue nerbitin lagi. Ya kamu baca nggak perjanjiannya gitu. Jadi hati-hati ketika menandatangani perjanjian dengan penerbit itu hati-hati. Makanya saya lebih senang jadi penerbit sendiri gitu. Saya bikin buku sendiri, saya terbitin sendiri, saya jual sendiri. Jadi perjanjian dengan diri sendiri gitu. Oh enggak Mas, tak bagi-bagiin Mas. Oke, lanjut ya. Jadi udah tadi saya bilang secara